bukti kenabian Rasul SAW. Ayat ini turun di awal-awal dakwah Jahriyah, mungkin tahun ketiga kenabian. Dan sampai matinya Abu Lahab itu tahun kedua Hijriah. Jadi 13 tahun kira-kira setelah turunnya ayat ini. Dan disebutkan nggak ada yang beriman. Abu Lahab juga tidak mengatakan, oh engkau mengatakan aku akan masuk neraka karena aku nggak masuk Islam. Nih aku sekarang menyatakan masuk Islam. Untuk membuktikan bahwasanya wahyu yang engkau bacakan itu palsu. Enggak, Abu Lahab. Enggak bisa dia melakukan itu. Dan terbukti bahwasanya Abu Lahab mati dalam kondisi kafir. Ummu Jamil pun seperti itu. Disebutkan oleh para sejarawan tentang kebinasaan Abu Lahab ya. Tabbat yada, kedua tangannya. Bukan satu tangan yang binasa, kedua tangannya. Kenapa disebut tangannya? Kadang-kala tangan kita tahu. Orang itu kalau punya tangan bisa berusaha, bisa bekerja. Tapi kalau sudah ya orang yang stroke satu tangannya, udah susah berjalan. Gimana kalau dua-duanya stroke? Jadi ketika perang Badar yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab ketika itu tidak ikut. Dia tidak ikut. Dia kirim orang. Ada orang yang dia utus untuk menggantikan posisi dia. Kenapa kau diutus menggantikan posisi dia? Ternyata orang ini punya hutang sama Abu Lahab. Disebutkan utangnya itu 4.000 dirham. 4.000 dirham kira-kira 400 dinar. Ya, 4 kali 4. Hampir 2 kilo emas. Utangnya. Dan kita tahu orang yang berhutang ini seperti tertawan. Tertawan. Seperti budak akhirnya. Makanya semoga Allah menyelamatkan negeri kita dari utang-utangnya. Lama-kelamaan orang itu kalau nggak punya utang, ya udah. Dia bisa dipenjara. Orang yang punya uang melakukan apa saja bisa kepada dia. Siapa yang punya utang kepada Abu Lahab ini? Al-As bin Hisham ibn al-Mughirah. Al-As bin Hisham ibn al-Mughirah. Maka akhirnya kata Abu Lahab, udah kau yang berangkat, lunas hutang. Jadi seakan-akan nyawanya dipertaruhkan dengan 4.000 dirham. Berangkat. Selesai Abu Lahab nggak pulang, Abu Lahab nggak ikut perang. Nunggulah dia di kota Mekah. Yang dia tunggu adalah kabar gembira. Oh, bagaimana pasukan Quraisy sebagai suku yang dijaga sama Allah Azza wa Jal memenangkan peperangan tersebut. Datanglah yang termasuk lari-lari duluan itu anak saudaranya Sufyan ibn Harith, sepupunya Nabi. Harith ini pamannya Nabi juga. Sufyan ibn Harith ibn Abdul Muttalib ditanya sama Abu Jahal, "Halumma yabna akhi fa'indak." Gimana beritanya? Apa ini? Informasinya ini. Faqala na'am. Iya, engkau mau berita ya. Wallahi ma huwa illa an laqinahum famanahnahum aktafana yaftilunana kaifa sya'u wa ya'sirunana kaifa sya'u. Engkau tahu, kita berjumpa sama mereka, kita ini seakan-akan menyerahkan leher kita, tangan kita sama mereka, mereka ngikat kita semau mereka. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Wa ya'si kaifa sya'u wa ma'a dzalika wallah. Dan
lagi ya, yang lebih menakutkan lagi, kita itu melihat ada orang-orang di antara langit dan bumi yang naik kuda-kuda. Yang dengan mudah mereka menebas, menghabiskan kita. Nggak ada yang mampu melawan mereka. Di situ ada budaknya Abbas. Abbas ini paman Nabi. Abbas ini saudaranya Abu Lahab. Di situ ada budaknya Abu Lahab. Kayaknya ini mungkin di rumah keluarga sana. Di situ ada budaknya Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Rafi namanya. Dia sedang duduk, ya sedang menajamkan anak panah. Dengar cerita itu, ya dia nggak dengar. Dia itu udah Muslim, kan memang keluarga Abbas ini menyimpan keislaman mereka. Katanya Abu Rafi ketika ngomong itu, Harith, siapa namanya, Abu Sufyan bin Harith ceritakan ada yang naik kuda putih dari langit ya. Apa katanya? Abu Rafi mengatakan, aku nggak bisa nyimpen kegembiraanku. Allah aku mau tilka wallahil malaika, itu malaikat itu namanya kata dia. Padahal tahu Abu Lahab ini kafir. Akhirnya Abu Lahab mukulin ini budak ya dengan pukulan yang aduh pokoknya berusaha ditahan-tahan sama Abu Rafiq, gak mampu. Kemudian datanglah Ummul Fadl, istrinya Abbas. Datang, di situ ada tongkat yang buat nyanggah mungkin tenda, diambil, dipukul ini Abu Lahab oleh Ummu Fadl. Oh, engkau pukulin dia ya karena dia lemah dan majikannya nggak ada di sini kata dia. Kabur akhirnya Abu Lahab. Itu jamaah. 7 hari setelah kejadian itu Abu Lahab terkena penyakit seperti cacar. Seperti cacar. Akhirnya dia mati. Jadi ada orang mati karena peperangan, tapi Abu Lahab matinya lebih tersiksa. Ketika orang mati dengan ditebas pedangnya selesai. Cepat sekali nyawa itu keluar. Tapi ketika dia mati dengan penyakitnya. Ini termasuk wabah yang menakutkan. Akhirnya ketika Abu Lahab mati, orang-orang gak ada yang berani memakamkan dia. Disewalah orang-orang Sudan, orang-orang kulit hitam, itu untuk menguburkan Abu Lahab. Gimana ngubur Abu Lahab? Jadi udah karena besar Abu Lahab orangnya ya, akhirnya digalilah lubang. Mereka gali lubang yang besar dan Abu Lahab tidak diangkat. Tapi mereka membawa kayu yang panjang, itu didorong-dorong sama orang-orang jamaah. Jadi menggelinding sampai ke dalam lubang besar tersebut. Kemudian dikubur biasa enggak? Dilemparin batu sama orang-orang. Di dunia. Dan sampai hari kiamat pun sebelum dia masuk neraka, dia akan terus disiksa. Na'udzubillah. Gimana keluarganya? Gimana Ummu Jamil melihat suaminya seperti itu dan enggak masuk Islam juga jamaah. Itulah hidayah. Maka kita memohon kepada Allah agar ditetapkan di atas agamanya ini. Hada wallahu a'lam bishawab.